Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa melanjutkan surat setelah kemarin kita mengkaji bersama surat Al-Ghasyiyah. Saat ini kita akan melanjutkan di surat Al-A'la. Surat Al-A'la ini memiliki 19 ayat, yang mana malam hari ini kita akan mengkaji bersama tentang ayat pertama sampai ayat ke-13. Marilah kita terlebih dahulu untuk memulai kajian pada malam hari ini dengan bersama mentahsin tilawah kita, bacaan kita di surat Al-A'la ayat 1 sampai dengan ayat ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Allazi khalaqa fasawwa. Wallazi qaddara fahada. Wallazi akhrajal mar'a. Faja'alahu husa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa. Illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqa. Allazi yaslan naral kubra. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Baik, di 13 ayat ini tidak saya jelaskan satu persatu, namun kita harus ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan. Di setiap daripada ayat di surat Al-A'la ini diakhiri dengan mad tabi'i,
ya, ada mat tabi'i. Meskipun di dalam tulisan Quran Madinah itu berbentuk huruf ya seperti ini, tetapi pada dasarnya adalah dia bukan namanya aliful maksurah. Jadi dia alif meskipun dalam bentuk seperti ya. Jadi a'la, fasawwa, nah panjang. Fahada, nah panjangnya adalah 2 harokat sebagaimana kita membaca di mat arid lisukun. Jadi bacaannya kita panjangkan. Kemudian ya, di ayat pertama a'la, ya, ini yang perlu hati-hati. Di ayat pertama adalah ain, bukan a'la tapi a'la. Jadi ditahan. Kita tahan a'la, tahannya di pangkal tenggorokan. Karena keluarnya huruf ain di pangkal tenggorokan. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Nah, ini huruf dal. Karena sering kita mengucapkan ya di ayat kedua allazi pakai za, wallazi pakai za juga. Nah, terkadang ya ini di huruf dal di ayat ketiga ini dibaca zal, fahaza, bukan haza. Haza itu ini artinya, tapi ini artinya fahada da, itu adalah petunjuk ya, beda. Kalau za, haza itu ini. Kalau hada berarti petunjuk atau hidayah. Wallazi, nah ini yang di ayat keempat yang perlu diperhatikan adalah ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah. Ya, disebut dengan mat jaiz munfasil karena beda kata. Ya, ini harus kita panjangkan, lebih panjang daripada bacaan mat tabi'i biasa. Kemudian di ayat kelima faja'alahu gusa, faja'alahu gusa, hunya ya kita panjangkan 2 harokat. Faja'alahu gu, nah ini yang perlu kita latih ya. Jadi faja'alahu gu, hu dulu baru gu ya. Ini yang perbedaan, yang mana dua-duanya ini termasuk huruf yang mana berada di dasar tenggorokan atau di belakang ya. Hu dan gu, nah ini yang bersama. Cuma hu itu lepas, tidak ada yang menghalangi. Kalau gu itu ada yang menghalangi. Faja'alahu ghusa ya, ghusa sa ya, sama seperti tadi allazi a, Gusa'a, sama panjangnya. An ahwa sanuqri'uka fala tansa, tansa ikhfa. Jadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu selain daripada huruf-huruf di izhar kemudian idgham, yang banyak itu sisanya adalah huruf ikhfa namanya. Ya, kita samarkan, tidak boleh wala tansa ya. Kemudian illa masya Allah, nah ini juga sama seperti al-ghusyah kemarin ya. Jadi Allah ya, masya Allah, bukan masya Allah. Nah, beda. Kalau Allah berarti waw, bukan lam. Tapi di sini adalah huruf lam, maka masya Allah, lamnya harus jelas. Inna, biasa ya, harus ditahan. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir inna. Kalau di Madinah tidak ada sukunnya, tetapi harus kita sadari ini masuk ke dalam, namanya idgham. Idgham bigunnah, kita tahan 2 harokat. Seperti halnya di ayat ke-10 juga sama. Mai ditahan dulu. Mai yakhsha. Meskipun perbedaan di antara nun dengan ya
di dalam Quran Madinah itu kalau nun ada tasdidnya, kalau ya tidak ada tasdidnya. Padahal keduanya adalah hukumnya sama, yaitu idgham bi gunnah. Jadi kita tahan. May yakhsha, ada 4 huruf, ya, mim, nun, dan waw. May yakhsha kita tahan. Wa yatajannabuhal ashqa. Ashqa, ya. As bukan as tapi shin. Nah, ini yang juga terkadang sering terjadi kesalahan. Ashqa alladzi yaslan narul kubra. Kubra, ya, biasa. Ini qalqalah kita pantulkan. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Baik, di akhir daripada ayat tersebut, ya 13 ayat ini semuanya sama bacaannya, kita panjangkan. Baik, tentunya kita Bapak Ibu, adik-adik sekalian, kita lanjutkan ke dalam terjemah lafziyah. Kita akan bahas satu persatu tentang makna dan arti dalam bahasa Arab. Sabbih, sabbih ini dari kata sabbaha yusabbihu, ya, tasbih. Nah, itu adalah memuji, mensucikan, memuliakan, ya, bertasbih. Nah, berarti kita memuliakan asma. Sabbih, sucikanlah, jadi kata perintah. Sabbaha yusabbihu, sabbih, kata perintah. Isma, sabbih isma. Jadi kalau di Quran jadi kasroh, sabbihis, ya, karena setelahnya itu sukun. Isma itu ada sukunnya, maka sabbih isma. Nah, kalau aslinya sabbih isma. Jadi cara bacanya sabbih isma. Kalau kita menemukan 2 sukun di dalam satu pertemuan, ya, maka yang pertama itu kita jadikan kasroh. Ya, sabbih, ya, sabbih hisma. Jadi dimasukkan, sucikanlah nama, isma rabbika. Jadi ini adalah objeknya. Mensucikan apa? Isma rabbika, nama Tuhan, ka ini kamu, nama Tuhanmu. Al-a'la, jadi ini sifatnya. Al-a'la adalah yang maha tinggi. Kalau alin itu adalah tinggi, kalau a'la, akbar, a'zam, nah ini berarti maha tinggi. Akbar, maha besar. A'la, maha tinggi. Ya, ini adalah nama, ya, nama daripada Rabb, nama daripada Allah, maha tinggi sifatnya. Yang mana, ya, Allah itu allazi, ya, yang mana Allah itu khalaqa fasawwa, yaitu khalaqa yang telah menciptakan makhluk. Khalaqa yakhluqu makhluk, nah, menciptakan makhluk. Fasawwa, kemudian atau lalu fasawwa, menyempurnakan. Ya, kalau kita lihat makhluk itu dari awal munculnya, contoh tanaman dari tunas, kemudian diberikan air terus sampai tumbuh batang, batang kemudian tumbuh ranting, ranting kemudian tumbuh daun, daun tumbuh bunga, bunga tumbuh buah. Nah, ini fasawwa, menyempurnakan. Manusia juga sama, dari bayi bisa berjalan, bisa merangkak, bisa berbicara sampai dia berilmu. Nah, ini namanya menyempurnakan, fasawwa. Kemudian Allah menyempurnakannya, kembali kepada makhluk tadi. Ya. Alladzi khalaqa fasawwa, yang mana Tuhan itu, Allah itu, Rabb itu tadi, khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan makhluk kemudian menyempurnakan. Walladzi, yang mana juga Rabb itu qaddara fahada, yang telah menetapkan, yang telah mentakdirkan makhluk. Jadi semua takdir kita sebagai hamba Allah semua sudah ditakdirkan oleh Allah jauh daripada bumi diciptakan. Maka itu takdir. Namun takdir itu fahada, lalu Allah memberikan petunjuk, bisa berubah. Yang tadinya ditakdirkan oleh Allah, mungkin dia mempunyai satu rumah,
kemudian fahada, kemudian diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah, hidayah oleh Allah, kemudian dia berusaha, akhirnya bisa punya 2 rumah. Ini fahada. Jadi takdir itu ada yang bisa berubah, ada yang tidak bisa dirubah. Ya, jadi ada qada dan qadar. Qada itu adalah takdir yang tidak bisa dirubah, artinya kematian, kelahiran itu tidak mungkin kita bisa merubahnya. Tapi kalau takdir yang bisa dirubah, seperti halnya kita dulu masih kecil, bodoh misalkan, tidak berilmu, kemudian kita belajar akhirnya berilmu. Nah, ini namanya fahada. Dan Allah memberikan petunjuk, memberikan arahan. Nah, ini yaitu Tuhan yang telah menciptakan, mentakdirkan makhluk, kemudian fahada, kemudian memberikan petunjuk. Jadi Allah memberikan kesempatan bagi kita dengan berbagai macam petunjuk, baik akal, baik ilmu, baik syariah. Ini semuanya adalah hada, al-huda, termasuk petunjuk dari Allah. Walladzi akhrajal mar'a, yang juga Tuhan ini akhroja, jadi akhroja daripada khoroja, menciptakan rumput-rumputan, mar'a, ya, ro'in, jadi kata-kata ro'in, jadi mar'a artinya rerumputan atau tanaman, sawah itu juga bisa disebut dengan mar'a, ya, rumput-rumputan. Jadi bagaimana Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang mana mar'a ini, tanaman ini bisa digunakan, dimanfaatkan oleh manusia. Walladzi akhraja mar'a, yang menciptakan, menumbuhkan al-mar'a. Andai saja mar'a itu, rumput-rumput atau tanaman itu tidak tumbuh, ya, maka tentu kita sebagai hamba Allah tidak mampu untuk dapat memakannya. Ya, ini merupakan suatu kesempurnaan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akhraja, menumbuhkan, al-mar'a yaitu rumput-rumputan atau tanaman. Faja'alahu ghutsa'an ahwa. Yang mana rumput-rumput tadi, ya, rumput-rumput tadi faja'ala. Jadi kemudian Allah ini menjadikannya, rumput-rumputan itu ghusa'. Jadi rumputan tadi ahwa. Jadi kering kehitam-hitaman. Ya, jadi ja'ala gusaan. Gusaan ini kering, ya, bukan rumput-rumputan, tapi kering. Jadi artinya di sini salah. Yang betul adalah kering. Gusa itu kering dan kehitam-hitaman. Ahwa kehitaman. Kering dan kehitam-hitaman. Jadi faja'ala gusa'an ahwa, menjadikan rumput tadi, ya, menjadi kering dan kehitam-hitaman. Jadi awalnya rumput itu atau tanaman itu bertumbuh hijau, kemudian Allah juga bisa menjadikan itu semuanya kering kerontang, bahkan kehitam-hitaman sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Ini adalah merupakan kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah menjelaskan tentang sifat daripada Allah Subhanahu wa taala yang khalaqa fasawwa, qaddara fahada, akhrajal mar'a, ja'ala ghusa'an ahwa. Nah, ini adalah gambaran dari ayat pertama, ayat kedua sampai ayat kelima itu merupakan gambaran kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ke-6, sanuqri'uka falatansa. Kami nukri'u itu adalah kami membacakan kepadamu. Sa itu akan. Jadi sanuqri'uka. Jadi akan pasti dilakukan. Kalau kita menggunakan sanuqri'uka. Jadi kami akan membacakan kepada kamu wahai Muhammad. Ini Allah berkata kepada Nabi Muhammad. Sanuqri'uka, ya, jadi kami akan membacakan kepadamu apa? Al-Qur'an, firman Allah, ya. Sanuqri'uka falatansa, maka la tansa, tidak akan kamu lupa. Jadi semua firman Allah yang disampaikan oleh
Allah kepada malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Nah, ini dibacakan dan tidak akan pernah lupa. Tidak akan kamu lupa. Wala tansa. Ya, sa ini adalah akan. Misalkan saya mau makan, sa'akulu, saya mau makan. Saya mau sholat, sa'usolli berarti saya mau sholat atau saya akan sholat. Itu tambahan sa. Nah, fala tansa, maka tidak akan kamu pernah lupa dengan apa yang kami bacakan, kata Allah. Kemudian illa masya Allah. Nah, ini. Jadi Rasulullah saja itu adalah hamba Allah, manusia yang penuh dengan kelupaan juga. Illa masya Allah. Allah menyatakan yang pertama tadi, wala tansa, kamu tidak akan lupa wahai Muhammad. Illa masya Allah. Kecuali masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Allah masya Allah. Jadi masya'a, ma itu apa saja. Sya itu sya'a itu adalah kehendak, Allah adalah Allah. Jadi apa saja yang Allah kehendaki. Jadi Allah sudah menyampaikan di ayat sebelumnya tidak akan lupa kecuali Allah menghendaki. Kalau misalkan Rasulullah diberikan lupa, ya maka akan lupa. Ini merupakan kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Nah, ini adalah sifat dari kuasa dari Allah. Innahu, yang mana sesungguhnya Allah itu dia, innahu, kembali kepada Allah. Ya'lamu, ya'lam ilmun, ilmu, mengetahui. Innahu ya'lamu, sesungguhnya dia Allah mengetahui al-jahra, yang terang, jahar. Ya, jahar itu jelas, terang. Ya. Jahra yang terang, wama yakhfa, dan apa saja yakhfa, yang tersembunyi. Jadi Allah sifatnya adalah dia yang maha mengetahui apa saja yang dalam keadaan terang maupun apa saja yang dalam keadaan tersembunyi. Ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kemudian di ayat selanjutnya, wa nuyassiruka lil yusra. Dan dia, ya, dan kami dan nuyassiruka. Jadi kami memberikan kamu taufik setelah kami membacakan ayat-ayat tadi, kemudian menyatakan bahwasanya kamu tidak akan lupa wahai Muhammad kecuali memang Allah kehendaki kamu lupa. Ya. Dan mana Allah itu juga maha mengetahui atas apa yang terang maupun yang tersembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memberikan kamu taufik. Nuyassiruka, jadi kami akan memberikan kamu taufik atau petunjuk atau arahan. Lil yusra, lil kepada, yusra itu kanan, yusra itu kanan, jalan yang sebelah kanan atau jalan kebenaran, jalan ketaatan. Jadi Allah akan memberikan arahan kepada jalan yang benar kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah Allah menyatakan daripada ayat ke-6 ya, sampai dengan ayat ke-8, kemudian Allah perintahkan kepada Muhammad, fadzakir, maka berikanlah peringatan, zakir. Zakaro yuzakiru, peringatan. Jadi mengingat. Jadi supaya ada peringatan. Berikanlah peringatan. Fadzakir in fa'at nafa'at az-zikra. Jika nafa'at ini adalah sifat atau daripada peringatan tadi. Jadi kalau diartikan itu fadzakir, maka berikanlah peringatan. In nafa'at, apabila, jika az-zikra itu, peringatan itu bermanfaat.
Wahai Muhammad, berikanlah peringatan kepada kaummu apabila peringatan itu bermanfaat bagi hamba atau umat Rasulullah SAW. Nanti kita akan melihat ada dua golongan umat Rasulullah tatkala diberikan peringatan, apakah dia mengikuti, takut, atau bagaimana. Nanti ada muncul di ayat selanjutnya. Fadzakir, ini perintah dari Allah untuk Rasulullah SAW memberikan peringatan. Fadzakir in nafaat itu bermanfaat, az-zikra apabila jika az-zikra itu pemberian peringatan itu bermanfaat. Ada manfaatnya, nafaat. Kemudian saya zakaru mayyakhsha. Nah, ketika Rasulullah memberikan peringatan itu, saya zakaru. Mereka akan mendapatkan pelajaran, akan mendapatkan peringatan, akan mendapatkan teguran. Saya zakaru mayyakhsha. Bagi siapa saja yakhsha, yang takut akan kuasa, akan kehebatan, akan takdir yang Allah berikan kepada hambanya. Saya zakaru mayyakhsha. Nanti akan terjadi hamba atau umat Rasulullah itu ada yang mengambil pelajaran daripada peringatan Rasulullah itu karena dia takut akan kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Jadi umat Rasulullah akan mengambil pelajaran itu karena dia takut. Kemudian yang kedua, wa yatajannabuhal ashqa. Yang kedua ini adalah umat dia akan menjauhi acuh tak acuh terhadap peringatan yang Rasulullah sampaikan. Yatajannab, jadi menyingkirkan, menjauhi peringatan dari Rasulullah itu al-ashqa, yaitu orang-orang yang celaka, orang-orang yang kafir. Artinya tidak takut dengan ancaman peringatan dari Rasulullah SAW. Ini adalah dua gambaran umat Rasulullah tatkala diberikan peringatan, baik itu melalui Quran ataupun hadis. Ada yang mentaati peringatan itu karena dia takut. Kemudian yang kedua adalah menjauhi atau tidak menganggap penting peringatan tadi karena dia al-ashqa, yaitu orang-orang yang celaka. Al-ashqa ini siapa? Al-ashqa alladzi yaslan naral kubra, yaitu orang-orang yasla yang akan memasuki an-nara, neraka al-kubra yang besar. Kubra, kiamat kubra berarti kiamat yang paling besar. Ini an-narul kubra, neraka yang besar. Itulah mereka al-ashqa. Al-ashqa adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang celaka, yang mana mereka yaslan nar, yang mana mereka masuk neraka yang besar. Kemudian ini gambaran bagi al-ashqa ini. Al-ashqa masuk neraka tadi, summa la yamutu fiha wa la yahya. Ini adalah gambaran di ayat ke-13. Kemudian al-ashqa itu la yamutu, summa kemudian la yamutu. Mereka tidak mati. Jadi orang kafir tadi al-ashqa itu la yamutu, mereka tidak mati fiha, di dalamnya, di dalam neraka. Jadi dengan api yang menyala-nyala, siksaan sedemikian hebatnya, mereka tidak mati. Yamutu fiha wala yahya, dan mereka juga tidak hidup. Jadi maksud daripada sini ini adalah ganjaran bagi al-ashqa tadi ketika mereka masuk ke dalam api neraka. Mereka hanya merasakan bukan mati atau hidup, tetapi merasakan bagaimana siksaan di dalam api neraka. Jadi la yamutu fiha wa la yahya, tidak hidup, tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup di dalamnya. Jadi perasaannya saja merasakan siksaan daripada an-nar.
Nah, insyaallah minggu depan yang akan datang kita akan melanjutkan di surat Al-A'la ayat 14 sampai ayat terakhir, lawan daripada Al-Ashqa ini ya. Jadi lawannya Al-Ashqa. Bapak Ibu jamaah kajian rahimakumullah, kita lanjutkan. Ada satu hadis yang berkenaan dengan asbabun nuzul daripada surat Al-A'la ini yang mana juga termasuk syariat kita di dalam sholat ya. Jadi ini dari Imam Ahmad radhiyallahu an ya, yang mana di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 74 dan ayat 96 itu disebutkan fasabbih bismi rabbikal azim ya. Fasabbih bismi rabbikal azim. Kemudian kata Rasulullah SAW pada para sahabat, kepada Ibnu Umar saat itu yang bertanya, ketika turun surat Al-Waqi'ah ayat 70 Al-Waqi'ah 74 dan 96 termasuk Al-Haqqah, ini disebut fasabbis mi rabbikal azim. Maka kata Rasulullah ij'aluha fi ruku'ika. Jadi jadikan subhana rabbiyal azim. Nah, ini adalah dibacaan ketika ruku. Fi ruku'ika. Jadi fi ruku'ika. Jadikanlah subhana rabbiyal azim dalam ruku'. Kemudian di surat Al-A'la ayat pertama, sabbihisma rabbikal a'la ij'aluha fi sujudika. Kata Rasulullah, jadikanlah subhana rabbiyal a'la ini adalah bacaan ketika kita sujud. Nah, ini adalah dua bacaan tasbih yang kita memuji. Maka tatkala kita ruku kita membaca subhana rabbiyal azim, tatkala kita sujud subhana rabbiyal a'la. Nah, ini adalah syariat kita dalam sholat. Kemudian di dalam kitab Sahih juga yang mendasari tentang takdir tadi, di khalaqa fasawwa, yang menciptakan makhluk, dan faqaddara fahada, yang sudah mentakdirkan itu. Innallaha qaddara maqadirul khalaiq qabla an yakhluqus samawati wal ard. Jadi sesungguhnya Allah telah menentukan takdir atau kadar-kadar bagi semua makhluknya sebelum ya yakhluqas samawati wal ard, sebelum menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfasanah, dalam jangka waktu 50.000 tahun. Wa kana arsyuhu 'alal ma', yang mana arsy-nya itu berada di atas air. Nah, ini merupakan dari hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Muslim. Ini menggambarkan bagaimana takdir kita, Allah mentakdirkan kepada kita sudah termaktub dalam Lauhil Mahfuz, dalam arsy-nya jauh daripada sebelum langit dan bumi diciptakan. Jadi 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ya. Namun fahada, jadi kata Rasulullah dalam ayat ketiga, fahada, namun Allah memberikan petunjuk, memberikan arahan, hidayah kepada mereka supaya takdirnya menjadi takdir yang baik. Baik Bapak Ibu, saya kira kita cukupkan pada malam hari ini. Yang insyaallah kita akan lanjutkan kembali di minggu yang akan datang di surat Al-A'la ayat ke-14 sampai dengan ayat ke-19. Okay. Mari kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.